Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom jemaat ibu, jemaat yang kekasih, Bapak ibu saudaraku, kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan atas kita. Hari demi hari Tuhan pelihara kita dengan sempurnanya. Dan pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah syukur, sujud kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas waktu yang indah yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepada Kamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah yang menjadi penyelamat bagi kami. Engkaulah yang menjadi penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan Yesus, amin. Yesusku, Kau penyelamat kami Tuhan. Tiada yang seperti
untuk segala penebusan Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersungkan atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi kita katakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang Ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Oh, kami memujimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memujimu Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus kami semua. Mari jangan ada yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu yang selalu rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan,
pada saat ini kami boleh memberikan pujian kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus turun atas kami. Terpujilah namamu, kami mau beria-ria lebih lagi di hadapanmu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir bersama, memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan, menyembuhkan yang sakit pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang kekasih. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita naikkan pujian kita, segala puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Amin. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Nyata ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Nyata ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia. Ho, ho, ho. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Dia yang berlapas memuji. Sekali lagi kita katakan puji Dia. Puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, karena kebesarannya.
Haleluya, saya persilakan duduk jemaat yang kekasih. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Allah kita yang perkasa, Allah kita yang ajaib, yang selalu berserta dengan kita. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Haleluya Yesus. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak tersembangi Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana-Mu yang indah Tuhan. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Yesus. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi kami Tuhan. Heran dan besar bagiku. Kau hadir di sini Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Haleluya, kami mengerti arti kehadiran-Mu bagi kami ya Tuhan. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, masalah apapun yang sedang kami gumuli, kesulitan apapun yang sedang menghadang di depan kami, bahkan penyakit sekalipun yang kami sedang hadapi, Engkau yang akan memberi kami kemenangan ya Tuhan. Jika semuanya dapat teratasi dengan baik. Itu sebabnya setiap ibadah yang paling penting adalah kehadiran-Mu yang membawa arti yang luar biasa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami melihat tanda-tanda zaman, ternyata waktunya sudah singkat. Kedatangan-Mu sudah banyak tanda-tanda yang sudah menunjuk supaya kami waspada. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk shalom Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, Tuhan baik, haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Efesus 5, mulai ayat 14. Bunyinya demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku, saya memberikan satu tema renungan sore ini, waktunya sudah singkat. Amin, saudara-saudara, waktunya sudah singkat. Nah, kalau Tuhan berkata bahwa waktunya itu sudah singkat, bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana cara kita menanggapi bahwa Alkitab berkata waktunya sudah singkat. Biasanya ada dua macam sikap. Yang pertama, rindu. Oh Tuhan, segeralah Engkau datang. Itu sikap yang pertama. Tapi sikap yang kedua, takut. Dengan mengatakan, oh Tuhan, jangan cepat-cepat datang. Aku belum siap. Malah ada pemuda yang mengatakan, aku belum menikah, jangan datang dulu. Nah saudaraku yang kekasih, namun pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengatur Tuhan agar kedatangannya itu sesuai dengan kehendak kita? Tidak bisa, saudara-saudara. Karena cara Allah bekerja itu sudah teratur sekali. Sesuai dengan jadwal daripada Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa ngatur. Tuhan, datanglah nanti ketika aku sudah siap. Enggak bisa, saudara-saudara. Siap tidak siap.
Kalau memang waktunya Tuhan sudah sampai, itu pasti akan terjadi. Jadi jadwal kerja Tuhan itu nggak bisa diganggu gugat, saudara-saudara ya. Dari tahun ke tahun, Tuhan menggenapi janjinya yang tertulis di dalam Alkitab. Jadwal daripada kerja Tuhan Allah kita itu dengan sangat disiplin sekali, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan saya boleh katakan, semua nubuat di dalam Alkitab ini tinggal satu yang belum tergenapi. Semuanya sudah tergenapi, tinggal satu. Apa itu yang satu? Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tinggal satu itu saja, saudara-saudara. Nah, waktu Rasul Paulus menulis surat ini, sebetulnya yang ditulis ini adalah rema, wahyu daripada Tuhan, inspirasi daripada Roh Kudus turun ke atas dia, dan dia menulis saudara-saudara, ditujukan kepada jemaat yang dipimpinnya, tetapi juga untuk semua orang Kristen di segala zaman, termasuk untuk. Nah, saudaraku, waktu itu Rasul Paulus ketika menerima rema, menerima wahyu, menerima inspirasi dari Roh Kudus, dia di dalam penjara. Dan penjara Romawi itu, minta ampun saudara-saudara, kejam sekali. Nah, penjaranya itu di bawah tanah. Ya, perlu sudah ketahui, Paulus ini di penjara paling belakang. Dan penerangannya, lampunya itu, karena belum ada listrik, itu pakai apa? Pakai lampu yang terbuat dari minyak tanah. Dan minyak tanahnya bukan dari minyak tanah, tetapi itu dari minyak zaitun. Jadi seperti zaman saya masih kecil, itu lampu teplok. Ya, Pak Suryat Majid tentu ingat ya, lampu teplok yang digantung di tembok itu. Waktu saya masih SD, kalau belajar berjam-jam, lalu saya ambil kapas, saya taruh di hidung saya, itu warnanya hitam, saudara-saudara. Jadi lampunya kelip-kelip, tetapi bukan hanya itu. Nyamuk-nyamuk, ya, itu memang sengaja dimasukkan ke dalam liang di bawah tanah. Nyamuk-nyamuk, saudara-saudara, diambil dari luar, itu kemudian ditetaskan, lalu disemprotkan ke dalam. Nyamuknya banyaknya minta ampun. Belum ada obat nyamuk waktu itu. Nah, saudaraku, bukan hanya itu saja. Udaranya dingin sekali, gelap dan pengap. Banyak nyamuk, tidur kurang, makan kurang, tetapi yang saya angkat jempol adalah dalam situasi seperti itu, kok bisa-bisanya Rasul Paulus itu menyembah Tuhan, ya, disertai dengan roh dan kebenaran, sampai dia mendapat rema dari Tuhan, sampai dia mendapatkan wahyu daripada Tuhan, sampai dia mendapatkan inspirasi daripada Tuhan. Padahal saya dan saudara yang sekarang ini di rumah yang bagus, lampunya terang, nggak ada nyamuk. Toh kalau ada nyamuk ada obatnya, ada Baygon, saudara-saudara. Ya, udaranya tidak dingin, tidak panas, apalagi kalau punya air condition seperti ini. Tetapi ketika kita doa, lo kok konsentrasinya nggak khusyuk seperti Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus bisa menerima rema, wahyu daripada Tuhan, dan dituliskan di dalam surat Filipi ini. Lo kok saya dan saudara kok nggak dapat rema kayak gitu, saudara-saudara ya. Nah, itu sebabnya kita dalam keadaan merdeka, sedangkan Paulus di dalam penjara, tidurnya nggak cukup, makannya nggak cukup, kedinginan, banyak nyamuk luar biasa. Dalam situasi kita yang nyaman, tentram, ya, kecukupan, mestinya kita juga bisa menerima rema, pesan Tuhan kepada pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya saudaraku,
Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi mengatakan, itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bisa bilang amin, saudaraku. Rohani kita mesti bangun. Lebih daripada Rasul Paulus. Memang kadang-kadang di tengah-tengah kenyamanan ya, baru lipat tangan tutup mata, atau udah udah ngantuk saudara ya. Nah, ini satu pergumulan. Kita mesti mendisiplinkan tubuh kita. Kehendak hawa nafsu kedagingan kita salibkan. Supaya kehendak daging tidak dominan. Tetapi kehendak roh itu yang dominan, saudara-saudara. Jadi waktu Allah bekerja, itu dia sangat disiplin dengan jadwal jam kerjanya. Misalnya, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dia bekerja 6 hari. Hari pertama menciptakan apa? Hari kedua ciptakan apa? Hari ketiga ciptakan apa? Sampai dengan hari ke-6. Itu jadwal itu sudah teratur. Lalu hari ke-7 itu perhentian. Jadi itu semuanya sudah didesain oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara baca dalam Imamat pasal 25, nanti tolong baca di rumah, Imamat 25, ya. Tuhan itu bekerja 6 hari, hari ke-7 istirahat 1 hari. Nah, tanah di Israel itu ketika sudah diolah selama 6 tahun, saudara-saudara, memasuki tahun ke-7, tanah itu harus berhenti, harus istirahat. Tanah itu memasuki masa Yobel, artinya istirahat. Tidak boleh dicangkol, tidak boleh ditanam. Jadi selama setahun itu tumbuh sendiri tanaman-tanaman yang dibiarkan karena tanahnya nggak boleh dicangkul. Untuk apa? Untuk orang-orang yang miskin, para musafir. Nah, pada ketika tahun ke-7, tanah-tanah itu tumbuh sendiri, miskin, para musafir asing yang berjalan, itu bisa masuk ke tanah itu, bisa makan buah, bisa metik apapun, tanpa dilarang. Enggak ada peraturan yang melarang mereka, kenyang-kenyangnya. Pernah rombongan kami ketika melewati ladang jeruk, di mana jeruknya itu waduh kuning-kuning bagus sekali. Lalu kita punya local guide mengatakan, ayo kita berhenti, semuanya turun. Ini tanah memasuki tanah Yobel. Ya, 6 tahun dikerjakan, sekarang tahun ke-7 berhenti. Lihat, boleh Anda memetik buah apel, ya, buah jeruk, ataupun anggur, banyak-banyaknya, nggak ada yang melarang. Wah, semuanya bawa tas, bawa keresekan. Wah, pulang-pulang ke mobil, ke bis itu penuh, saudara-saudara. Ya, itu peraturan di Israel. 6 tahun dikerjakan, tahun ke-7 istirahat, nanti masuk tahun berikutnya dikerjakan 6 tahun lagi, tahun ke-7 berhenti lagi. Makanya tanah Israel subur. Tanah di Indonesia dikerjain terus, nggak pernah diistirahatkan. Betul nggak kira-kira? Makanya mestinya Indonesia suburnya bukan main. Tapi dikerjain terus, nggak pernah istirahat. Capek lah saudara-saudara ya, itu tanah itu ya. Demikian juga saudaraku, tahun Sabat. Ya, tahun Sabat itu 7 tahun kali 7. Masuk tahun ke-49, itu adalah tahun Yobel. Semua budak ya harus dimerdekakan. Harus dibebaskan. Ya, diberikan pesangon. Boleh pulang kampung ke masing-masing. Karena apa? Tahun ke-50 itu tahun kebebasan. Semua budak dibebaskan tanpa syarat. Kalau ada tuan atau nyonya yang punya banyak budak, tahun ke-50 enggak dibebaskan itu budak-budaknya. Maka akan berhadapan dengan pemerintah. Akan dihukum, saudara-saudara. Jadi itulah cara kerja Tuhan. 6 hari, hari ke-7 istirahat. Nah saudaraku, coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 8. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 8.
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Di hadapan kita manusia, ya, itu 1000 tahun. Tetapi di hadapan Tuhan hanya satu hari saja. Di hadapan Tuhan itu hanya satu hari, tapi di hadapan kita 1000 tahun. Jadi sudah terjadwal sedemikian rupa, saudara-saudara. Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi dan isinya, termasuk manusia, 6 hari, hari ke-7 istirahat. Ya, masuk kepada Sabat. Demikian juga bumi, dunia ini dalam sejarahnya. Ya, nah saudaraku, dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus Kristus itu 2000 tahun. Lalu dari Tuhan Yesus sampai nanti zaman kesempurnaan gereja itu 2000 tahun. Berarti kan 6000 tahun. Ya, 2000, 2000. Ini 2000 yang ketiga. 2000 dari Kristus sampai nanti kedatangannya itu 2000. Sekarang sudah tahun keberapa? 2022 sudah kelewat. Makanya tadi saya bilang waktunya sudah singkat. Artinya saat-saat yang seperti ini, tiba-tiba Tuhan menunjukkan dirinya. Dia datang ke awan-awan. Terjadilah masa disebut rapture. Tulisannya rapture, ya rapture, masa pengangkatan. Orang-orang percaya yang sudah meninggal dunia dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu dari kuburannya. Dengan tubuh yang sempurna seperti ketika Kristus bangkit dari kematian. Bertemu dengan Yesus di udara. Dan kalau saya serta saudara masih hidup, dengan sekejap mata tubuh kita diubahkan dengan tubuh kebangkitan. Seperti Superman melayang, ada pertemuan di udara. Ini bisa sewaktu-waktu terjadi. Makanya tadi saya bilang, ini hari-hari terakhir, waktunya sudah singkat sekali. Nah saudaraku yang kekasih, 2000, bahkan sekarang sudah lebih karena sudah 2022. Nah saudaraku, ketika itu terjadi masa pengangkatan itu, saudara, terjadilah pesta anak domba Allah, ya, di dalam kerajaan surga. Lalu kemudian Kristus datang dengan semua umatnya ke bumi, dan kuasa antikris si Dajjal itu dikalahkan, kemudian dijebloskan ke dalam lubang yang tak terhingga selama 1000 tahun. Dan Kristus serta umatnya memerintah di bumi selama 1000 tahun, saudara-saudara. Ini luar biasa, ya. Itu nanti akan terjadi. Sehingga di bumi ini ada 2 macam manusia. Manusia yang tadinya karena percaya sudah diangkat, tubuhnya sudah diubah menjadi tubuh kebangkitan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tetapi jenis manusia kedua, manusia yang tidak ikut terangkat, berarti tubuh lama yang masih mengalami penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Dan kita memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Itu adalah tahun milenium, saudara-saudara. Nah, kita memerintah bersama dengan Kristus. Dan saya harap saya bisa jadi gubernur nanti, saudara-saudara, ya. Paling tidak saudara menjadi wali kota, ya. Atau minimal dari bupati gitu, ya. Haleluya, puji Tuhan. Makanya kita harus setia sampai ke akhir. Itu sebabnya Rasul Paulus tadi mengatakan, bangunlah kamu dari tidur. Perhatikan kamu hidup, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi bijaksana. Artinya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau waktu ibadah hari Minggu, kebaktian umum, datanglah. Kebaktian di luar hari Minggu, hari Jumat, datanglah. Kebaktian kaum pria. Hari apa kaum pria, Pak Tris? Hari Senin ya? Selasa. Datanglah. Kebaktian wanita Gracia hari Selasa juga. Datanglah.
ya, kebaktian, doa pagi lewat Zoom, ikut serta. Mesti begitu, saudara-saudara, karena ini akhir zaman ya. Pergunakan waktu yang ada. Jangan bodoh, tapi mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk dengan anggur, tetapi harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus menjadi berkat bagi sesama. Ucapkanlah syukur selalu dalam nama Yesus Kristus. Nah, iblis tahu waktunya sudah singkat. Itu sebabnya dia ngelembur sekarang ini, saudara. Dia memecah belah gereja dengan segala macam persoalan. Dan inti daripada pepecahan itu tiada lain adalah rasa kecewa kepada gereja. Makanya mesti hati-hati. Jangan ada satu persoalan saudara kecewa, saudara-saudara ya. Katakan kepada iblis, tidak. Waktunya sudah singkat. Aku tidak mau kompromi lagi dengan engkau. Ya, lalu diusir, hai iblis, pergi dari aku. Mesti begitu saudaraku. Nah, untuk mengerti waktunya sudah singkat. Kita cocokkan dengan apa kata Alkitab dalam kitab Wahyu. Ini penting sekali ya. Mari kita akan baca Wahyu pasal 6, saudara-saudara. Wahyu pasal 6. Oke. Ayat 3 sampai ayat 8. Haleluya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah saudaraku, mari kita berhenti di sini dulu. Kitab Wahyu menuliskan, dalam masa akhir ini akan ada penunggang kuda warna merah padam. Ya, tugasnya apa? Mengambil damai sejahtera dari muka bumi. Jadi tiba-tiba datang ya, penunggang kuda dan kudanya ini merah padam. Perkataan merah padam ini menurut pendapat saudara apa? Misalnya ya, saudara kalau melihat muka saya seperti ini, tiba-tiba sudah melihat muka saya merah padam. Artinya saya sedang apa? Apa Pak Budi? Sedang marah. Tidak ada damai. Nah saudara lihat. Tugas daripada penunggang kuda warna merah padam ini mengambil damai sejahtera. Tapi bukan damai sejahtera dari Kristus, namun sejahtera di dunia ini. Itu sebabnya kerukunan-kerukunan di dalam keluarga diambilnya. Rasa gotong royong diambilnya. Rasa saling tolong menolong diambilnya. Sehingga hidup manusia itu menjadi egois. Lu emang gua pikirin. Yang penting gua dong itu ya. Negara satu dengan negara lain tidak saling percaya. Ya, saling bersaing satu dengan yang lain. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tidak bisa mengatasi kewalahan. Nah saudaraku, sekarang ini masanya seperti itu, suka cekcok. Coba kita lihat di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, di berbagai negara. Sekarang ini waktunya seperti itu. Ya, tidak ada damai sejahtera antara manusia dan manusia yang lain. Antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, dan penunggang kuda yang warna merah padam itu diberikan pedang, tapi genggam dengan tangan, tapi pada mulutnya. Artinya apa? Sekarang ini waktunya sedang tiba. Orang-orang ya menjelekkan satu dengan yang lain. Penunggang kuda hitam tadi bawa pedang tapi di mulutnya. Mulutnya itu sekarang ini sedang terjadi saling menjelekan, saling menjatuhkan, saling memfitnah. Sehingga banyak gereja yang pecah. Banyak anggota gereja yang keluar. Nah saudaraku yang kekasih, ini mesti kita waspadai.
nubuatan ini ya pasti akan terjadi atau malah sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi, saudara-saudara. Kita harus waspada. Ketika orang menceritakan kepada saudara tentang kejelekan seseorang, jangan saudara mendengar. Tetapi katakan, Mas atau Bror, Mbak atau Ses, jangan membicarakan orang lain. Ya, karena kita pun orang berdosa. Kalau saudara nuduh seseorang begini, lihat. 3 jarimu mengarah kepada badanmu, 1 ke depan, itu yang kamu bicarakan, dan jempolnya ke atas, Tuhan saksinya. Siapa kita? Kita bukan orang baik, bukan orang benar. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Nah, jadi stop supaya orang itu tidak melanjutkan fitnahnya. Ya, karena ini berarti dia sudah dikuasai oleh penunggang kuda yang merah padam tadi itu. Banyak cekcok di mana-mana, banyak cekcok di mana-mana. Partai-partai mulai cekcok. Ya kan? Wah, aliran-aliran mulai cekcok. Wah, ini harus diwaspadai, saudara-saudara. Ayat kelima, mari kita baca. Ayat yang keempat ya. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Oh, tadi itu ya. Yang orang dan menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, yang orang yang menungganginya memegang sebilah timbangan di tangannya. Sekarang kuda hitam. Nah, saudaraku, dengan membawa timbangan. Jadi seorang yang menunggang kuda, kudanya hitam, yang nunggang juga hitam, tetapi dia membawa timbangan. Artinya apa? Sekarang ini sudah mulai terjadi. Waktu itu dikatakan, saudara-saudara, ya, secupak gandum itu harganya sedinar. 3 cupak jelai itu harganya sedinar. Secupak gandum harganya sedinar. Secupak itu tidak ada 1 liter, enggak ada 1 liter. Kurang dari 1 liter, harganya 1 dinar. 1 dinar itu upah seorang pekerja 1 hari. Nah, Pak Budi, pekerja kasar, tukang bangunan, 1 hari berapa upahnya kira-kira? 150.000 ya? Malah 200 sekarang. Woi. Berarti secupak gandum enggak ada seliter. Harganya sudah 200.000. Mahal bukan main. Mahal bukan main. Artinya apa? Ketika penunggang kedua ini kuda hitam bawa timbangan, ini akan terjadi. Di mana-mana akan terjadi kekurangan bahan makanan. Bahan makanan akan menjadi bahan yang sangat mahal. Nah, saudara-saudara yang kekasih, harga-harga tak terbeli oleh orang biasa. Dan pekerjaan kuda hitam ini adalah kita sudah rasakan sehari-hari. Banyak orang mengeluh, harga-harga semakin naik. Harga tempe sama tahu makanan rakyat aja naik. Makanya diperkecil. Udah diperkecil, harganya tetap naik. Cari minyak goreng susah, sampai rebutan. Ya, cari gas itu yang ukuran berapa itu ya, sudah mulai mahal harganya. Saya beli bensin, bahan bakar mobil, itu biasa saya isi Pertamax yang turbo. Ya, tadinya harganya cuma 9.500, sekarang naik 14.500. Wah, udahlah saya nggak mau beli Pertamax aja udah. Pertamax cuma 9.000 tapi naik, nanti akan naik juga. Harga-harga sekarang sudah naik. PBB sudah mengeluh. Setiap dunia sekarang sudah kekurangan bahan makanan. Saudara bayangin, apakah ini berarti penunggang kuda hitam itu sudah mulai datang? Artinya waktunya sudah singkat, saudara.
Banyak orang mengeluh, gajinya nggak naik-naik, semuanya naik. Ya, lihat semuanya naik, yang turun cuma hujan doang, saudara-saudara. Tadi juga hujan kan, semuanya naik, yang turun cuma hujan. Ini masalahnya, saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan sekarang ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara lihat, ini yang ketiga ini, kuda hijau kuning. Hijau kuning itu warna belerang, saudara-saudara. Ya, warna belerang, ya. Melambangkan neraka, ya. Tugasnya dari kuda hitam ini adalah maut, kematian, mencabutin nyawa manusia. Sampai dikatakan seperempat dari bumi dibunuh dengan pedangnya. Virus corona, kalau di total jenderal seluruh dunia, yang sudah meninggal dunia berapa, saudara-saudara? Sekarang ditambah lagi virus yang baru, virus Omikron. Coba, seumur-umur kita baru ini terjadi sedalam sejarah. Gereja seluruh dunia tutup. Baru-baru ini aja yang sudah mulai buka. Gereja kita ikut tutup. Pernah enggak seumur-umur? Kita pernah dengar cerita kakek nenek kita gereja tutup seluruh dunia, rame-rame, enggak ada. Baru sekali ini, saudara-saudara. Yang meninggal dunia oleh karena corona enggak terhitung. Apakah ini berarti penunggang ketiga ini sudah ada? Nah, saudaraku, bukan cuma itu. Terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Mereka tadinya bersaudara. Negara yang paling lebar tanahnya seluruh dunia itu Rusia, saudara-saudara. Nanti lihat di atlas ya. Wah, itu luasnya bukan main, saudara-saudara. Gunung yang tertinggi juga di Rusia. Ukraina itu sebetulnya satu bangsa. Tapi akhirnya pecah, saudara-saudara. Pecahnya karena presiden yang terbaru lebih berpihak kepada NATO. Tadinya tidak. Akhirnya presiden Rusia mengusir mereka. Dan mereka mendirikan negara sendiri. Nah, saudara kasih. Kalau saudara membaca di YouTube, prediksi-prediksi dari agama-agama lain, termasuk agama Kristen. Mereka sudah mulai membicarakan akan terjadinya perang dunia ketiga. Ternyata Ukraina, saudara, punya persenjataan yang betul-betul luar biasa hebatnya. Makanya berani, saudara. Rusia lebih-lebih lagi. Dan salah satu negara paling besar yang membela Rusia adalah negara Cina. Wah, itu luar biasa. Lah kalau nanti terjadi blok Rusia, blok Ukraina, lalu terjadi perang, apa enggak perang dunia ketiga? Makanya saya katakan waktunya sudah singkat. Belum juga itu berarti juga tambah satu lagi, umur kita semakin bertambah-tambah, saudara-saudara. Umur kita semakin bertambah-tambah. Tadi malam saya ngelihat kaca muka saya. Tadinya enggak ada garis-garis ketuaan. Saya lihat habis keramas, ya ampun lu sudah tua ini. Banyak garis-garis ketuaan, saudara-saudara. Saya lihat tadinya tangan saya kalau begini kinclong sekali. Sekarang sudah banyak garis-garis ketuaan. Ya ampun, bulan depan umur saya 70. Waduh. Pantaslah anak sekolah minggu gak ada yang panggil saya om, semuanya panggil opa. Ya kan? Lalu para dosen yang ada di STT Petamburan, semuanya manggil saya papi. Artinya kan saya lebih tua dari mereka.
Waduh, saya lihat di kaca, lu sudah tua. Waktumu sudah singkat, mau ngapain lo? Dunia sudah singkat, saudara-saudara. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus tadi telah menulis, saudara-saudara. Hai, bangunlah dari tidur. Tidur bukan tidur jasmani, tapi tidur secara rohani. Mari bergabung. Kita semangat ikut kebaktian. Tiap kali ada kebaktian, ikut. Bahkan bukan cuma itu. Kita harus membela pekerjaan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Ketika nanti antikris menguasai dunia, sesudah terjadi pengangkatan ya. Rapture, orang-orang mati dalam Kristus akan diangkat, dihidupkan kembali diangkat. Yang masih hidup langsung dihidupkan terangkat. Bu Esther. Ketika Bu Esther pasang diangkat, bertemu Tuhan di udara, rumahmu buat sopo? Tokomu buat siapa? Mobilmu buat siapa? Pernah mikir enggak saudara-saudara? Tabunganmu, depositomu buat siapa? Waktunya sudah singkat. Makanya kalau ada tantangan gereja, ayo kita kumpul-kumpul dana. Pelopornya Pak Tris, ayo nyumbang. Nanti dikuasai antikris semuanya. Sehingga antikris ini kaya raya bukan main. Dari mana? Ya semua yang kita tinggalin kan akhirnya jadi milik mereka. Mumpung belum terjadi. Jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Bisa bilang amin. Haleluya. Makanya saya punya usul sekarang. Setiap WL yang pimpin pujian, ketika waktunya akan membawa jemaat untuk persembahan, didoakan dulu secara rinci. Persembahan kolekte didoakan dulu. Lalu persembahan persepuluhan didoakan dulu. Supaya setiap tangan-tangan yang memasukkan persembahan itu, supaya diberkati oleh Tuhan. Ya, para WL bisa bilang amin. Didoakan saudara-saudara. Ketika kami kemarin tugas di Cirebon, mereka masih pakai kantong diedarkan ya, pakai kantong. Tapi semua yang mengedarkan kantong itu mereka maju, berdiri di depan mimbar, lalu kemudian kantongnya diangkat, lalu pendetanya mendoakan setiap persembahan. Nah demikian juga persepuluhannya. Makanya gereja itu diberkati bisa membangun dengan luar biasa. Gereja kita mesti begitu. Ya persembahan cuma didoakan gitu aja. Tapi perpuluhan jarang didoakan. Itu sebabnya saya usul. Supaya WL-WL ya doanya sungguh-sungguh untuk kolektor, sungguh-sungguh untuk perpuluhan. Setiap tangan yang memberi diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku ya. Harta kita biarlah untuk kerajaan Allah. Sehingga ketika kita masuk, kita akan bersuka cita. Ya, yang untuk antikris enggak seberapa ya. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saudaraku sadarlah, waktunya sudah singkat. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa penyembahan di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Karena kita tidak mampu jalan sendiri, biar Tuhan yang memegang tangan kita. Menuntun kita, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Haleluya. Diriku kepada segala kebenaran.
katakan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari ulangi lagi. Peganglah tanganku Roh. Inilah doa kami setiap hari. Peganglah tangan kami. Jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Haleluya. bawa diriku kepada Segala kebenaran, maka ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus, kudus. kudus Tuhan. Kita harus hidup kudus, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri, nama yang beri, nama yang beri, nama yang beri, nama yang beri menang. Siapa dia? Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu. Peganglah tangan kami, tuntunlah jalan kami. Haleluya. Di hadapan tata kekudusan-Mu, kami serahkan hidup kami. Indara lama-lama takaya sikara lama sikindo. Nama-Mu diagungkan, nama-Mu dipuji. Sikara lama takaya sikindara lama su. Haleluya. Haleluya. Indara makawata kaya sikara masande. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas pertolongan. Haleluya. Haleluya. Waktunya sudah singkat. Kami sadar ya Tuhan. Belum lagi umur kami tanpa terasa semakin hari semakin berkurang. Artinya mendekati masa panggilan-Mu. Biarlah kami mendengar nasihat Rasul Paulus, hamba-Mu yang setia. Hai kamu, bangunlah dari tidur. Jangan sampai ada di antara kami seluruh jemaat-Mu di Gracia, di Karisma dan di Karunia yang masih tertidur secara rohani
Tidak ada aktivitas rohani sama sekali. Ampunilah kami. Biar kami saling doa mendoakan. Saling kunjung mengunjungi. Saling ingat mengingatkan. Saling telepon satu dengan yang lain. Saling japris dengan yang lain. Mengingatkan. Oh bror, oh sis, oh mas, oh dek, oh pak, bu. Yuk minggu besok datang ke gereja yuk. Kalau perlu saya jemput ya. Waktunya sudah singkat. Haleluya. Biar kami membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Khususnya kami para pelayan-pelayan. Beri kami ketekunan untuk melayani. Sampai Engkau memanggil kami pulang. Ajar kami juga ikut serta. Membangun pekerjaan-Mu di sini. Jauhkan kami dari rasa pelit. Karena orang yang suka memberi malah berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak suka memberi malah berkekurangan. Karena firman-Mu berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau Engkau memberi, Engkau pasti menerima. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau baik. Inilah doa kami. Yang sudah kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau menjelang hari kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati sebentar tangan-tangan yang akan membawa persembahan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan berkat-Mu atas kami dan saat ini Tuhan kami mau bawa kembali berkat-Mu untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi kita katakan. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami doakan anak-anak-Mu yang butuh bantuan doa. Bapak Mulya Sui dan Ibu. Demikian juga Ibu Trisno yang ada di rumah. Demikian juga istrinya daripada Bapak Freddy Pesireron, yaitu Bu Lina. Dan semua yang lain, Ibu Mujiase dan sebagainya. Tuhan jamah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Biar terjadi pemulihan dan mujizat terjadi demi bilur-bilur Tuhan. Tuhan sudah menanggung penyakit mereka. Dan demi bilur-bilur-Mu, karuniakanlah kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman dari saudara-saudara kami semuanya. Biar semuanya bangun dari tidur. Selama kebaktian-kebaktian sudah mulai dibuka. Kalau ada jemaat-jemaat yang belum pernah datang karena mereka masih rasa takut, beri keberanian
bahwa Tuhan pasti menjaga, melindungi. Terima kasih, kami serahkan mulai kebaktian perjamuan kudus besok hari Minggu. Baik kebaktian yang pertama, kirim banyak jiwa. Sorenya juga Tuhan, kirim banyak jiwa. Kebaktian-kebaktian di luar minggu, Tuhan juga kirim sehingga banyak jiwa. Terima kasih. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Karena di sana sini harga-harga sudah semakin naik. Berikanlah hikmat akal budi bagi pemerintah kami. Agar supaya dapat kembali menyeimbangkan semua harga-harga ini. Kami doakan ketentraman dunia ya Tuhan. Jangan sampai terjadinya perang Ukraina dengan Rusia akan menyulut terjadinya perang dunia ketiga. Sadarkanlah ya Tuhan. Supaya terjadi gencatan senjata dan saling memaafkan. Terima kasih. Namun kalau ini merupakan tanda kedatangan-Mu sudah dekat. Biar Engkau berikan kami keadaan yang penuh dengan penyerahan hidup yang sungguh-sungguh. Beribadah dengan tekun, melayani semakin lagi, dan memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Segala hormat pujian bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Angkat kedua belah tangan-Mu. Kini pulanglah anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Segala pujian syukur